Namaku Risa. Aku adalah peserta uji nyali Nightmare Side Ardan terdahulu. Saat itu aku melakukan tantangan uji nyali di sebuah kuburan tua di daerah Balendah. Sayangnya aku gagal. Saat itu aku melihat kuntilanak yang menampakkan dirinya dari atas pohon beringin. Kontan saja aku berteriak ketakutan dan menyerah. Penasehat spiritual yang aku temui sesudahnya pun mengatakan bahwa langkahku untuk tidak meneruskan uji nyali ini bagus sekali. Karena daerah ini cukup kuat dan berbahaya. Dan akhirnya rasa penasaranku akan hal-hal gaib pun terjawab. Dan aku percaya mereka ada. Karena aku melihatnya sendiri. Sudah 3 hari berlalu dari uji nyali itu, aku kembali seperti biasa melakukan aktivitas sehari-hari. Kuliah, kursus, hangout, dan tentu saja pacaran. Perjalanan dari kosanku menuju kampus cukup jauh. Sampai-sampai setiap harinya aku harus menggunakan angkutan umum untuk sampai ke kampus. Angkot yang sempit dan penuh sesak. Tidak jarang aku harus duduk dengan posisi yang aneh, sehingga membuat badanku pegal-pegal. Hari itu badanku terasa pegal sekali. Sepertinya karena masuk angin. Waktu uji nyali 3 hari lalu, aku memakai jaket yang tipis. Ditambah lagi, hari itu aku duduk dengan posisi yang tidak enak di angkot kampus. Karena pegalnya tidak hilang-hilang, aku memanggil tukang urut langgananku, Bi Epon. Sekitar jam 4:30 sore, Bi Epon datang ke kosanku dan memijit badanku yang terasa hampir rontok ini. Selama 2 jam, Bi Epon terus mengurutku. Terutama di bagian leher dan punggung yang pegalnya sangat terasa. Pijatan Bi Epon saat itu terasa agak lain. Apa ya? Ternyata setelah aku perhatikan, Bi Epon memijatku sambil komat-kamit sesuatu. Seperti doa-doa dan sejenisnya. Entahlah, aku tidak bisa mendengarnya begitu jelas. Saat kutanya apa yang dia ucapkan itu, dia hanya menjawab itu bonus supaya badanku enakan. Setelah selesai, aku memberikan uang kepada Bi Epon, dan dia pun pamit pulang. Rasanya enak sekali setelah itu. Badanku terasa lebih ringan dan lebih segar. Aku pun menggeliat untuk membuat badanku lebih enakan lagi. Aduh, kenapa setelah aku menggeliat
leherku terasa pegal lagi ya. Aku menggerak-gerakkan kepalaku untuk merasakan di mana bagian yang pegalnya. Tak lama, punggungku juga terasa pegal lagi. Bahkan lebih pegal dari sebelum Biepon memijitnya. Duh, kenapa ini ya? Apa mungkin memang pijatan Biepon belum bereaksi? Aku tidur saja. Aku pikir pegalnya akan hilang ketika aku bangun tidur nanti. Aku segera merabahkan badanku di tempat tidur. Nyaman sekali. Tak lama, aku pun tertidur. Sekitar jam 10 aku terbangun. Ya ampun, rasa pegalnya semakin menjadi-jadi. Padahal posisiku masih terbaring di tempat tidur. Aku lalu memaksakan diri untuk bangun. Aku duduk di pinggir tempat tidur, merasakan leher dan punggungku yang jadi sulit digerakkan. Sambil memijit-mijit bahu dengan tanganku sendiri, aku berdiri dan berjalan menuju meja belajar. Aku menyalakan laptop dan mencoba meneruskan mengerjakan laporan penelitianku. Baru sekitar 10 menit aku mulai mengetik. Tenggorokanku rasanya haus sekali. Dan aku baru sadar, sepertinya aku lelah karena menahan rasa pegal di belakangku. Akhirnya, aku membuat segelas kopi instan. Selain membuat tenggorokanku tidak kering lagi, aku butuh kopi untuk membuatku tetap terjaga sampai pagi. Setelah kopi selesai diseduh, aku menyimpannya di sebelah laptopku. Aku pun keluar sebentar untuk buang air kecil. Maklum, kosan kamar mandi milik bersama. Tapi jangan salah, walaupun kamar mandinya dipakai bersama, kosanku terbilang salah satu kosan mewah. Kamarnya cukup besar, pemandangan sekeliling pun cukup bagus. Apalagi kamarku terletak di lantai 2. Aku bisa melihat lampu-lampu bagus dari jendela kamarku. Ketika aku kembali ke kamar, aku langsung duduk di depan laptopku. Aku membaca hasil tulisanku kemarin sambil memijit-mijit bahuku. Ya, sepertinya perlu ada beberapa revisi. Lalu aku mengambil kopi di sebelah laptopku. Sesaat sebelum aku meminumnya, aku melihat isi gelasnya. Loh, kok isinya tinggal setengah? Apa tadi memang aku hanya mengisi gelasnya setengah ya? Ya sudahlah. Aku pun meminum kopi itu sedikit dan menaruhnya kembali. Aneh. Ketika aku akan melanjutkan mengetik, tiba-tiba tirai jendela kamarku bergerak tertiup angin. Ternyata aku lupa menutup jendelanya selama aku tidur tadi. Pantas saja sekarang badanku makin pegal. Aku
pun berjalan menuju jendela untuk menutupnya. Ketika aku sampai, aku terdiam sejenak. Ternyata jendelanya tertutup. Padahal jelas-jelas tadi aku melihat tirainya bergerak seperti tertiup angin. Aku kembali ke mejaku dengan bingung. Duduk dan menarik nafas sejenak. Aku melanjutkan ketikanku. Namun tidak lama, terdengar suara yang aneh dari arah jendela. Seperti suara decitan. Suara mendecit di jendela. Ngilu aku mendengarnya. Suara itu terus terdengar dan terdengar. Aku mulai merinding. Aku penasaran suara apa itu sebenarnya. Tapi aku tidak berani melihatnya. Aku takut. Akhirnya aku mengambil cermin di laci meja dan melihat ke jendela melalui cermin. Setelah aku lihat dengan seksama, ternyata ada bekas telapak tangan di jendelaku. Seperti dari lumpur. Dengan cepat aku membereskan laptopku dan keluar kamar. Aku memutuskan untuk ikut mengerjakan penelitianku di kamar Fanny yang terletak tidak jauh dari kamarku. Aku mengetuk pintunya, tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja rasa pegal di leher dan punggungku datang lagi. Berat rasanya. Aku mengetuk sekali lagi sambil memanggil-manggil namanya. Setelah aku mengetuk lebih keras, akhirnya terdengar suara kunci dibuka dari dalam. Akhirnya, lalu pintu dibuka dan Fanny terlihat nampak lesu. Sedang tidur mungkin tadi. Lalu dia melihatku dan diam sesaat. Aku bertanya, apa boleh aku mengerjakan tugas di kamarnya? Aku bilang, aku butuh teman. Fanny sepertinya tidak mau diganggu tidurnya. Dia membukakan pintu dengan malas. Sebetulnya aku tidak tega, tapi jujur, aku takut sendirian di kamarku. Aku membuka laptop di mejanya. Fanny membiarkan pintu kamarnya terbuka sedikit. Lalu dia berdiri di samping tempat tidur. Dia melihat ke arahku dengan pandangan aneh. Van, kenapa lo? Kok ngelihatnya ke gue gitu banget sih? Fanny seperti kaget dengan pertanyaanku. Lalu menggelengkan kepala sambil berkata, Gak apa-apa, Sa. Sa, gue tidur duluan ya.
Lalu dia loncat ke tempat tidur, menutup dirinya dengan selimut dan menghadap ke tembok. Teman macam apa itu? Ya sudahlah. Aku kembali meneruskan mengetik. Saat itu aku baru sadar. Rasa pegal di leherku dan di punggungku ini semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai badanku agak condong ke depan untuk menahannya. Aduh, kenapa ya ini? Berat sekali rasanya. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara SMS dari handphoneku. Aku mengambil dan membacanya. Loh, SMS dari Fani. Aku segera membalikkan badan dan melihat ke arah Fani, lalu berkata, "Aneh deh lo, ngapain sih SMS-an segala deket kayak begini?" Fani tidak menjawab. Tapi aku bisa melihat badannya bergerak-gerak di balik selimut. Aku membaca isi SMS dari Fani. "Sa, lo lagi gendong nenek-nenek. Astaga, lututku langsung lemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Punggungku sekarang terasa benar-benar berat. Rasanya aku tidak dapat menahannya lagi. Berat sekali. Badanku terus membungkuk karena berat. Lalu tiba-tiba saja terasa hembusan nafas di telinga kananku. Ketika aku menengok, ada wajah nenek-nenek tepat di samping kepalaku.